Politikus PDIP Adian Apitupulu menyatakan bahwa buku partai yang disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto berisi arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Maka dari itu wajar jika partainya kini waspada dan khawatir arahan atau informasi yang tertuang dalam buku tersebut disalahgunakan pihak lain. Apalagi menyangkut strategi pemenangan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Ya kita kan gini ya, dalam buku itu kan banyak yang dicatat dan itu kan langkah-langkah partai. Kemudian arahan-arahan ketua umum terkait pilkada, harusnya kan itu cukup kita saja yang tahu. Oleh karena itu Adian mengaku heran mengapa KPK turut menyita buku PDIP yang dipegang oleh staf Hasto Kusnadi. Menurutnya ini jelas tidak sesuai dengan agenda acara pemanggilan Hasto ke KPK karena buku yang berisi langkah hingga taktik PDIP ikut disita. Ia pun meminta agar KPK menjelaskan mengapa turut menyita buku tersebut agar tidak menimbulkan persepsi liar di masyarakat. Ia mengatakan tidak ada pembelaan di partainya dalam menyikapi kasus yang menimpa Hasto. Menurut dia tidak ada perkubuan di partai berlambang banteng moncong putih itu. Sebab yang ada hanya perbedaan cara bersikap. Ya, nggak ada kubu-kubuan. Yang ada itu begini, ada yang sumbunya panjang, ada yang sumbunya pendek, ada yang ada sumbunya. Nah, gua tuh kategori yang tidak punya sumbu gitu loh. Ada lagi yang sumbunya agak panjang dikit, ada yang panjang sekali. Jadi cuma perbedaan itu aja. Nggak ada kubu-kubuan. Untuk diketahui, ponsel dan buku partai PDIP turut disita saat Hasto diperiksa di KPK 10 Juni lalu. Ponsel dan buku partai itu disita dari tangan Kusnadi yang merupakan staf Hasto. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, mengatakan, Megawati Soekarnoputri sudah mengetahui bahwa buku DPP PDIP yang dipegang kliennya disita oleh penyidik KPK. Oleh sebab itu, dia menyampaikan telah mengajukan keberatan kepada Dewan Pengawas atau Dewas KPK atas tindakan penyitaan oleh penyidik terhadap buku milik partai tersebut. Pasalnya buku DPP PDIP itu disebut berisi strategi pemenangan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang merupakan bagian dari rahasia partai. Kemudian arahan-arahan ketua umum terkait pilkada, harusnya kan itu cukup kita saja yang tahu. Bahwa kemudian ketika ada orang lain tahu dan menggunakan informasi itu untuk kemudian mengantisipasi langkah-langkah taktik strategi kita, boleh nggak kita kemudian menjadi waspada? Ya menurutku harus waspada. Apalagi kayak misalnya yang kemarin apa yang di media hari ini apa dibilang apa itu yang siapa yang ditangkap kemarin tuh? Yang Baguna ya? Korupsinya kapan, masuk partainya kapan, apanya kapan, kemudian dia keluar dari partai apa segala macam. Lalu KPK bilang tadi akan mengusut aliran dananya ke PDI Perjuangan. Ini tambah lucu-lucuan gitu loh. Apa? Ada apa sih sampai segini-gini amat? Nah, terakhir kemarin soal Pak Jokowi pernyataan soal Pak Jokowi mempersilahkan soal kasus korupsi bansos yang melibatkan Menteri Juliari diusut lagi, Bang. Tanggapan dari PDIP. Ya, kalau kita kan dari rangkaian peristiwa demi peristiwa ini kita melihat lebih kental aroma politiknya dibandingkan upaya penegakan hukumnya. Dari mana? Dari seluruh proses yang berjalan. Kalau kita nonton film nih, kalau ada penjahat ditangkap nih di jalan, hak-haknya dibacakan. Kalau hak-haknya tidak dibacakan, penangkapan itu dianggap tidak sah. Artinya betapa pentingnya sebuah prosedur hukum itu dalam hukum acara itu diikuti, sehingga kemudian penegak hukum tidak menjadi pelanggar hukum. Kenapa? Dia mengikuti setiap tahap apa yang diwajibkan hukum acara tersebut. Nah, ketika kemudian proses itu tidak berjalan, kan ribet gitu loh. Ya, lu mau menegakkan hukum, kalau mau menegakkan hukum, ikuti dong seluruh prosedurnya dengan baik. Nggak perlu pakai masker, nggak perlu pakai topi gitu loh. Itu kan di kantor mereka, naik ke atas bikin surat dulu gitu kan gampang gitu loh. Ini kan tidak, seolah-olah ada yang sangat situasi yang sangat terpaksa banget sehingga segala sesuatu yang sifatnya prosedural dan itu penting dalam upaya penegakan hukum tidak dilakukan. Ini kan jadi aneh-aneh. Tapi dan proses hukum banyak tadi itu, Mas Hasto termasuk yang pernyataan Pak Jokowi kemarin, PDIP merasa terjegal nggak Bang di pilkada kali ini, Bang? Kalau
kita melihat bahwa kita akan siap untuk seluruh situasi ya, untuk setiap keadaan, dan kita memperkuat seluruh otot-otot partai, kita memperkuat seluruh jejaring partai, kita memperkuat struktur partai sampai tingkat bawah, sehingga kita siap untuk menghadapi segala situasi. Bang, ini kan Mas Hasto lagi disibukkan dengan kasus-kasus yang ada gitu Bang. Terus kemudian muncul isu bahwa ada potensi untuk pergantian sekjen Bang di kubu PDIP. Nah itu untuk isu itu dari PDIP sendiri menyikapinya gimana Bang? Di internal kita? Nggak ada isu itu. Nggak ada ya Bang ya? Nggak Dipastikan nggak ada ya Bang? Nggak ada. Soalnya kan Mas Hasto Justru ini menjadi momentum kita lebih solid. Bagaimanapun juga Mas Hasto itu sekjen partai. Kita melihat ada sesuatu yang janggal dalam proses yang terjadi kemarin, dan itu membuat kita mengkonsolidasikan diri lebih cepat. Terkait dengan penyitaan handphone dan juga buku, lalu kemudian prosesnya yang janggal sendiri ditambah kasusnya kan yang sudah diproses sebelum 2020, menurut abang sendiri yakin ini ada kaitannya dengan pilkada dan juga karena Pak Hasto aktif mengkritik Pak Jokowi? Semua punya peluang untuk ditafsirkan ke arah sana. Kenapa? Karena memang janggal kok, gimana? Semuanya janggal, masa ada peristiwa janggal dan kita tidak boleh menduga apapun? Kan problem juga itu. Kalau menurut gua gimana ya? Yang ditangkap sudah ada, uangnya 400 juta kata teman-teman lawyer tadi. Kemudian prosesnya sudah 4 tahun lalu, tidak ada sesuatu yang dianggap mampu menyelesaikan persoalannya. Tersisa tinggal satu, Harun Masiku di mana? Ya cari aja, gitu loh. Yang lain sudah kok. Dari mana uangnya, siapa yang terima, siapa yang ngantar, sudah jelas semua. Tersangka, terpidana sudah ada. Prosesnya sudah berhenti selama 4 tahun. Tiba-tiba muncul. Terus kita nggak boleh menduga apa-apa gitu. Untuk seluruh keanehan ini. Itu loh. Update soal pilkada dong Bang di DKI setelah kemarin PKS mendeklarasikan Anies dan Sohibul, kan PDIP juga sempat mendapat kerusuhan Anies. Kedepannya gimana soal potensi ini pilkada di DKI terutama? Dinamikanya tetap terus kita perhitungkan, tetap kita kaji peluang-peluangnya, tetap kita diskusikan satu dengan yang lain. Walaupun sampai saat ini kita belum memutuskan satu nama pun, tapi kita menghormati seluruh keputusan partai-partai yang lain. Kedaulatan partai mereka untuk memutuskan siapapun, itu kita hormati. Setelah PKS mengumumkan nama Sohibul dan Anies, kira-kira komunikasi dengan PKS gimana jauh ini Bang? Sebagai partai politik, kita akan melakukan komunikasi politik ke semua arah, ke semua partai, ke semua calon dan sebagainya, itu wajar saja. Komunikasinya bisa formal, bisa informal. Tapi peluang untuk mengusung Anies masih ada Bang? Buat PDIP? Menurut kita, kajiannya kita selesaikan. Apakah mungkin kita mengusung Anies ketika memang secara kajian ideologi, kajian politik, kajian terhadap pemikiran, program dan sebagainya memungkinkan, kenapa tidak? Kalau kita ini kan begini, kita ini akan untuk menunjuk salah seorang menjadi calon kepala daerah, menjadi presiden dan sebagainya, kita akan menghitung banyak sekali faktor. Itu loh, tidak cuma persoalan, elektabilitasnya bagus. Loh, Jokowi dulu kalah kok elektabilitasnya waktu Pilgub DKI. Kerja yang kemudian membuat kerja kita bersama-sama yang membuat dia kemudian bisa menang. Artinya bahwa kita akan lebih berorientasi pada kamu mau menjadi kepala daerah, apa pemikiranmu tentang daerah ini? Bagaimana pandanganmu, setahu apa kamu tahu persoalan-persoalan rakyatnya? Berapa jumlah kemiskinan? Bagaimana menurunkan jumlah kemiskinan? Berapa jumlah pengangguran? Apa yang harus dilakukan untuk menurunkan jumlah pengangguran? Kayak begitu tuh penting loh. Jadi tidak cuma, survei angkanya begini-begini, enggak, terus kepalanya nggak ada, gimana? Nggak ada isi kepalanya, nggak punya pikiran, nggak punya gagasan, nggak punya program. Kan semua harus kita hitung tuh. Tadi Abang menyinggung soal ideologi. Kalau Abang sendiri kan soal ideologi ini sebenarnya ada masalah nggak Bang dalam PDIP? Kalau menurut gua kita kan punya tim yang akan mengkaji itu ya. Yang sekarang semuanya sedang berproses kan, melakukan kajian terhadap track recordnya, keberpihakannya, karyanya dari seluruh calon pilkada kita kan kita periksa semua. Kalau itu loh. Peluangnya Pak Anies untuk diusung PDIP seberapa besar di pilkada? Sulit membuat persentasenya, dan menurut gua kita tanya yang lain biar kagak pusing gua jawabnya. Tapi kalau porosnya kira-kira berapa Bang? Bang Adi memprediksi di DKI? Apa tuh?
poros kerjasama atau koalisinya di PDIP, akan berapa poros nanti di DKI? Kita nggak mau mikirkan itu ya. Kalau gua ya, tugas gua ini kan memenangkan sebanyak mungkin pilkada yang bisa kita menangkan tuh. Lalu kita akan melakukan pemetaan politik, kita akan memeriksa rekam jejaknya, surveinya, bagaimana dukungan partai yang bekerja sama, bagaimana rakyat melihat dia, bagaimana pemikirannya, program-programnya, keberpihakannya dan sebagainya. Nah, tugas tim ini salah satunya itu. Kira-kira sikap atau keputusan calon-calon yang akan diusung PDIP kapan sih Pak? Berikutnya kita akan sampaikan pada DPP dan DPP akan memutuskan itu, apalagi Jakarta. Jakarta ini sudah kewenangan ketua umum. Akan last minute nggak kira-kira? Bisa iya, bisa tidak. MCU secara keseluruhan sudah ada yang rampung Bang, dan sudah mau dilaporkan ke DPP. Gue sudah buat laporan 1 kali, tebel. Ya semua kita sampaikan. Ini kurangnya di sini, bagaimana caranya, ini begini ya kita sampaikan semua lah. Bang, satu lagi Mas, pernyataan PKS kemarin yang bilang kalau Pak Jokowi cawe-cawe, terus ada bantahan dari Kaisang terakhir bahwa jangan melibatkan Presiden. PDIP juga termasuk yang percaya Pak Jokowi akan cawe-cawe di pilkada kali ini. Gini ya, kita ini sudah siap untuk semua risiko. Dia cawe-cawe, tidak cawe-cawe kita siap. Dia pernah lakukan itu di Pilpres kemarin, dia bilang dia mau cawe-cawe, kita juga siap. No problem lah buat kita. Tapi pengaruhnya akan seberapa besar di pilkada dibanding dengan pilpres cawe-cawe Jokowi? Tergantung kepentingannya sebesar apa. Kalau menurut kita belajar kita punya pengalaman belajar dari Pilpres dan kita mempersiapkan diri lebih baik dibandingkan kemarin. Sehingga mau kayak apapun situasinya kita jalani. Bang, karena keberadaan Pak Hasto, tapi sampai saat ini Pak Hasto di Jakarta ya Bang ya? Kemarin sih gue ketemu ya, ngobrol, ngopi. Berarti masih di Jakarta ya Bang ya posisinya? Iya. Terkait dengan munculnya obstruction of justice. Lu nanya sama siapa sih? Lu di WhatsApp, baru nanya. Terkait dengan munculnya wacana obstruction of justice. Obstruction of justice terhadap siapa ya? Yang kasusnya Pak Ahok. Ya siapa gitu, menghalangi, merintangi penyidikan terhadap siapa? Dipanggil datang. Oke. Ditanyain dijawab, disuruh duduk dia duduk. Terus yang dirintangi siapa? Merintangi penyidikan siapa yang dirintangi? Kasih tahu dong. Itu loh. Iya, lu tanya ke mereka, Pak, yang dirintangi penyidikan siapa sih? Jangan kemudian obstruction of justice tapi gak tahu siapa yang dirintangi penyidikannya. Jangan-jangan kita gak tahu yang disidik siapa. Orang jangan-jangan yang disidik ternyata Kusnadi, iya kan? Orang yang dipanggil dia gimana? Yang diambil dari tangan dia gimana? Terus merintangi penyidikan Kusnadi gitu? Iya, biar jelas gitu loh. Ya gue juga kan bingung merintangi penyidikan siapa sih? Lu tahu? Hah? Gue juga nggak tahu.